albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah. Pak tadi bangun sahur, Bu, Pak. Ala banyak nikmat Allah yang Pak pakai. Allah berikan kita nikmat udara, Allah berikan kita nikmat air, Allah berikan kita nikmat matahari, cahaya sinar matahari, dan masih banyak lagi nikmat yang lain Allah berikan kepada kita. Kasih kuat tadi buku yang dikajar dulu, Bu. Air, nak, air yang dikajar, air. Padahal banyak selain air yang ada di dekat awak. Kiri kanan ketika wapai keluar, banyak bentuk makanan yang dijual oleh saudara-saudara kita. Rasul kan dimakan saudaranya, Bu. Tapi ketika air sudah awak minum sedaguk dua taguk sampai satu galon, hilang rasulnya kan dimakan lain. Tak ada makan tak lain. Jadi peran air salah satu sangat penting dalam diri awak dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh bagi awak Bapak Ibu, suri tauladan bagi awak. Walaupun tak pernah melihat seperti apa Nabi itu, Pak. Berapa tingginya Nabi itu tak pernah awak lihat, tak pernah awak tahu. Tapi dengan kita berpegang kepada Al-Quran, berpegangan kepada hadis Rasulullah, insya Allah kita bisa berkumpul dengan Nabi kita dan Ibu di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus masjid yang Allah hormati, selalu hendaknya diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan. Semoga apa yang beliau pikirkan untuk kebaikan, kenyamanan, ketentraman kita beribadah ke depannya dipermudah jalannya nanti, Pak. Mungkin ada rencana dari pengurus untuk perbaikan demi untuk kenyamanan kita. Jadi seterusnya kepada kaum muslim dan muslimat, dan kepada anak kami, adik-adik kami, para peserta pesantren Ramadan yang insya Allah besok akan ditutup, ya. Akan ditutup. Ada sebagian masjid yang menutup besok habis sholat subuh, ya. Terserah, ini teknis dikembalikan kepada ketua panitia masing-masing. Yang jelas besok insya Allah pesantren Ramadan 1444 Hijriah akan ditutup secara resmi. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya, Bapak, sebelum awak melaksanakan sholat tarawih dan witir, ada kalanya kita mendengarkan tausiah, pesan-pesan Ramadan, pesan-pesan agama daripada kembali awak, Bapak, daripada ustaz-ustaz awak. Jadi pada malam hari ko jatuhlah kira nanggo dengan judul yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, putus asa itu adalah salah satu perasaan seseorang merasa telah gagal dalam sesuatu hal yang dia capai. Artinya, Bapak, ketika manusia dalam hidup dan kehidupan ini selalu berusaha untuk mencari yang terbaik, namun apa yang dia usahakan tersebut belum sesuai yang dia harapkan, belum sesuai yang dia impikan, belum sesuai yang dia inginkan. Nah, terkadang kembali kepada diri kita masing-masing. Terkadang ada manusia ketika telah berusaha sekian kali, sekian waktu, dan belum maksimal, bahkan belum sesuai yang dengan pemikirannya. Terkadang ada merasa bentuk putus asa, bentuk tidak semangat. Ada juga sebagian manusia ketika dia telah berusaha, ketika
ketika dia telah bekerja sesuai dengan kemampuannya dan usaha dan serta ikhtiarnya dan menerima hasil yang telah Allah berikan kepada dirinya berupa, terkadang di situ dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu menanamkan sifat qanaah dalam diri berupa. Apa arti sifat qanaah itu? Yaitu adanya suatu sifat rasa puas terhadap apa yang diberikan Allah kepada dirinya berupa. Makanya di dalam Islam sifat putus asa ini tidak harus dimiliki oleh umat Islam, apalagi kepada orang yang beriman berupa. Kini awak kalau akan masuk golongan orang beriman tuh. Buktinya Ustaz, golongan orang beriman. Buktinya awak nak melaksanakan ibadah puasa. Karena yang dipanggil berpuasa itu orang beriman Pak Bu. Yang dipanggil berpuasa bukan orang Islam. Padahal rukun Islam berpuasa itu merupakan rukun Islam. Tetapi yang dipanggil bukan orang Islam, tetapi orang beriman. Nah, jadi kalau kita orang yang beriman, merasa orang yang beriman, tentunya rasa sifat putus asa di dalam diri awak berupa indah awak simpan loh. Tapi awak buang. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku menyembah dan minta pertolongan. Jadi terkadang dalam hidup sifat putus asa ini terkadang Pak ala bingung tuh Pak. Dia ala bingung Pak. Banyak mana masalah Pak. Bahkan kalau orang yang tidak beriman karena begitu banyak masalah menimpahnya datang bertur kepada dirinya, terkadang ada kalanya dia pun mengakhiri kehidupannya Pak. Diakhiri kehidupannya. Kenapa demikian? Karena dia sudah suntuk, sudah buta. Padahal dalam Islam, ketika kita memenuhi mendapatkan sebuah bentuk bertubi-tubi masalah yang datang dalam diri kita, itu adalah salah satu bentuk teguran oleh Allah kepada kita. Salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukankah dalam Al-Quran Allah katakan, Pak, kamu tidak dapat mengatakan dirimu beriman sebelum kamu itu diuji kata Allah. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kelaparan. Jadi apapun yang terjadi sama diri kita saat ini, itu adalah bentuk rencana Allah yang Allah berikan kepada Bapak. Karena kita manusia dalam hidup dan kehidupan Bapak cuma menjalani skenario. Menjalani skenario yang telah kita atur. Awak berencana Tuhan, tapi Allah pun tentu berencana. Makanya kamu berencana, aku pun berencana kata Allah. Tentu tak sekuat rencana kamu daripada rencanaku. Kadang-kadang besok aktivitas awak tak bayang awak faham. Ayat awak lakukan besok pagi Tuhan tak bayang tu. Tapi tanpa disadari, ketika datang waktu yang telah kita rencanakan tersebut, ada saja hal yang mengganggu Pak. Ada saja hal yang datang daripada diri awak. Nah, maka di situ bagi kita orang yang beriman, disitulah cara Allah untuk menguji kesabaran kepada seorang hamba. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian apapun bentuk musibah, masalah yang datang daripada kita, maka jangan kita berputus asa dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, agar kita diselimuti, agar kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan ini, apa saja hal-hal yang Allah lakukan Bapak? Yang pertama, ada hal-hal yang harus Allah lakukan agar rahmat itu selalu menselimuti kita. Hendaklah selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan tujuan akhir dari puasa Bapak, Ramadan itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ramadan itu mengantarkan kepada kita rasa bentuk takut kepada Allah. Karena takwa itu artinya takut Bapak. Kalau kita merasa orang yang bertakwa, berarti awak takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kalau awak merasa takut kepada Allah Bapak, tentunya awak tidak akan meninggalkan perintah Allah. Karena awak tahu takut awak kepada Allah. Karena apa yang ada sama diri awak ini adalah Allah yang memberikan kepada awak. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maka dirinya tidak akan takut kepada Allah.
Artinya dia meninggalkan ibadah puasa, dia tidak melakukan ini, dia tidak takut pada Allah. Karena dia merasa bahwasanya hidupnya dia yang mengatur. Tapi kalau kita orang yang beriman, tentunya ada rasa takut dalam diri kita. Jadi kalau kita dikejar dan diselimuti oleh rasa rahmat dalam diri kita berupa, hendaklah ada bentuk rasa ketakutan dalam diri awak. Ada rasa ketakwaan kepada diri awak. Jadi makanya Ramadan yang awak jalani itu mengantarkan kepada kita bentuk rasa takut di luar Ramadan. Melestarikan. Jadi melestarikan Ramadan itu artinya ketika Ramadan berakhir ada bentuk rasa ketakutan kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah Bapa, maka kita tidak akan mengelanggar apa yang telah Allah atur kepada kita. Kalau kita takut kepada Allah, kalau suami takut kepada Allah, maka dia tidak akan membiarkan istrinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita takut, orang tua takut kepada Allah, maka dia tidak akan membiarkan anak gadisnya tidak dalam bentuk dikeluarkan dalam pendidikan agama Islam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi itu yang pertama, agar kita dikejar dan diselimuti oleh rahmat Allah. Tentunya ada bentuk ketakutan di dalam diri awak berubah. Jadi habis Ramadan nanti ada rasa takut tidak ya? Takut melakukan dosa, takut melakukan maksiat, takut awak berbuat zalim awak. Karena tarbiyah Ramadan mentarbiyakan kita untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, agar kita diselimuti oleh rahmat Allah dan dikejar oleh rahmat Allah, jadikan Al-Quran sebagai bentuk pedoman dan bacaan di dalam hidup awak. Jadikan pedoman dan bacaan di dalam hidup awak. Al-Quran yang awak sering kenal lupa ada salah satu bentuk artian bacaan. Membacanya beribadah. Terkadang dalam bulan Ramadan kita mampu baca Al-Quran, di luar Ramadan nggak mampu membaca Al-Quran. Ini jangan sampai terjadi dalam diri Bapak. Terkadang kita lebih banyak melihat handphone daripada melihat Al-Quran, bermain handphone daripada membaca Al-Quran. Ini terbalik. Tapi dijadikan Al-Quran sebagai bentuk salah satu pedoman kita, sebagai bentuk penerang dalam rumah tangga kita, sebagai bentuk pedoman dalam kita berkeluarga, dan pedoman dalam kita hidup bertetangga dan hidup bermasyarakat. Di samping kita jadikan Al-Quran pedoman sebagai petunjuk bagi kita, tentunya Al-Quran yang kita merasa kitab suci umat Islam lupa, tentu bukan hanya menjadi pajangan di lemari awak lupa. Dan Al-Quran menjadi pajangan juga ketika meninggal di rumah awak, Al-Quran dikeluarkan. Kemudian setelah selesai takziah, Al-Quran disusun rapi. Tapi jadikanlah Al-Quran ada sebuah tempat meja kecil yang kita sering duduk di sana. Ketika kita sering duduk di sana yang telah nyaman menurut kita untuk membaca Al-Quran, maka setelah sholat mungkin kebiasaan itu akan menjadi sebuah kebutuhan bagi awak lupa. Kalau nggak tahu membaca Al-Quran setiap waktu tidaklah. Sekurang-kurangnya setelah sholat maghrib dan sholat subuh bacalah Al-Quran. Apalagi setelah subuh, maka kegiatan yang pertama yang awak lakukan itu adalah membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran yang dimulai dengan bacaan yang pertama dalam hidup dan kehidupan sehari-harinya, maka Allah mudahkan aktivitasnya dalam keseharian itu. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi kita selalu ketika kita dikejar oleh selimuti oleh rahmat, maka yang kedua adalah jadikan Al-Quran pedoman hidup dan bacaan bagi kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jadikan istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Bapak. Apa yang awak minta ampunkan Ustaz? Karena awak masalah. Terkadang kita lupa dengan masalah awak. Terkadang awak lupa dengan salah yang awak perbuat. Banyak kesalahan yang awak perbuat. Kesalahan secara tidak langsung, secara tidak sadar dalam rumah tangga kita banyak. Bentuk kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Antara kita dengan suami istri, antara kita dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, banyak masalah yang kita lakukan. Makanya sebaik-baik orang yang berdosa, tentunya dia bersegera
mendekatkan diri kepada Allah, bersegera minta ampun kepada Allah. Makanya Allah datangkan bulan mulia yang 1 kali setahun, gunanya untuk bagi kita minta ampun kepada Allah. Lupa Bang, apa gunanya minta ampun, Ustaz? Minta ampun adalah salah satu bentuk memohon kepada Allah agar kita bisa diampuni dosa kita kepada Allah. Karena ketika kita minta ampun kepada Allah, disitulah nanti rahmat Allah itu akan turun, Bapak. Disitulah Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Disitulah rumah tangga kita akan diberikan semacam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini awak pernah jadi maralik dan Pak Bu. Baik salam dua anak darum marapulai. Diucapkan selamat ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi bagaimana cara mengantarkan keluarga sakinah, bagaimana yang mengantarkan keluarga yang mawaddah dan warahmah? Banyak cara. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan harus sekedar ucapan saja. Bukan hanya mendapatkan dengan bentuk kekayaan. Tapi sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah terutamanya ketika dalam rumah tangga tersebut dijadikan sebagai bentuk baiti jannati bagi kita, rumahku surga bagiku. Bukan hanya rumah dijadikan seperti kuburan. Mungkin kita tahu Pak seperti apa kuburan, heading tidak ada. Tapi kita jadikan rumah itu sebagai bentuk bacaan Al-Quran bagi kita, bentuk cara beribadah kepada kita, sehingga jin-jin korin yang berada di dalam rumah tersebut maka dia akan pergi dari rumah kita, Pak. Karena di dalam rumah waktu ada jin, Pak. Makanya ada adab-adab bagaimana adab keluar rumah, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian seterusnya ketika kita masuk rumah kita baca Assalamualaikum. Ketika kita masuk kamar kita baca salam. Jadi ketika kita masuk kamar Assalamualaikum, maka jin-jin yang ada di dalam kamar tersebut akan berkata kepada teman-temannya, wahai teman-teman, kita tidak ada tempat kita di sini, maka kita keluar. Maka artinya kalau untuk agar jin yang tidak bersarang di dalam rumah kita, jadikan rumah itu sebagai bentuk bacaan Al-Quran bagi kita. Ini terkadang bacaan Al-Quran tidak ada, nuansa keislaman, sholat tidak ada dalam rumah tangga. Tentunya rumah tangga ini akan terjadi semacam bentuk perkelahian, cekcok. Kenapa demikian? Karena banyaknya jin yang bersarang di dalam rumah kita. Makanya Al-Quran itu dijadikan sebagai bentuk bacaan wajib bagi kita, bentuk bacaan setiap hari bagi kita. Sebagaimana kita bisa melihat handphone setiap hari, melihat WA setiap hari, maka jadikan Al-Quran sebagai bentuk bacaan yang wajib bagi kita. Bapak saudara kaum muslimin sedang jemaah baru yang rahmati Allah. Kemudian yang terakhir Bapak, agar kita diselimuti oleh rahmat Allah, diberikan dan diturunkan rahmat selalu kepada kita, tentunya kita mendirikan sholat dalam kehidupan dan kehidupan kita. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku kepada Allah. Makanya sungguh sombong manusia yang tak mau mendirikan sholat, sungguh sombong manusia yang tak mau sujud, sungguh angkuh manusia yang tak mau takbir, sungguh sombong dan takabur manusia yang tak mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena begitu banyak Allah berikan kita nikmat dalam bentuk yang tidak bisa kita menghitungnya. Terus bagaimana kita cara mensyukuri nikmat itu? Tentunya kita dalam bentuk sujud kepada Allah. Salah satu adalah melaksanakan ibadah sholat dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak. Makanya Bapak, Islamnya seseorang itu karena sholat. Al-farqu bainar rajuli wa bainar kafiri tarkus sholat. Beda orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Jangan kita jadikan ketika kita lahir ke dunia, kemudian kita besar dipanggil oleh orang tua kita, sini panggil, ucapkan 2 kalimat syahadat agar kamu masuk Islam. Bukan seperti itu masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya seseorang itu adalah ketika dia melaksanakan rukun Islam. Tentunya ibadah sholat, karena di dalam sholat itulah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Jadi sungguh banyak ancaman oleh Nabi kita bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Bahkan Nabi mengatakan jangan sholatkan dia karena dia tak pernah sholat. Tapi karena rohul minan nas kita, hubungan kita dengan manusia dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, tentunya ada bentuk kerjasama kita.
ada bentuk rasa-rasa kita. Padahal Nabi telah mengancam jangan sholatkan dia karena dia tidak pernah sholat. Jadi makanya ketika umur diberikan oleh Allah lupa, jangan awak nanti disolatkan orang. Jadi sebelum orang menyalakan awak sholat dahulu. Kalau orang lah menyalakan awak, tentulah berlipik tangan dahulu. Kalau berlipik tangan, jadi sebelum kita disolatkan, maka solatkan diri kita dulu. Jadi dalam sholat itulah kita bisa berdoa kepada Allah. Apa bentuk doa yang kita panjatkan? Apa yang bentuk doa yang kita minta kepada Allah? Di dalam sholat itulah kita bisa berdoa kepada Allah. Bapak saudara kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Terkadang dengan kehidupan dunia ini kita telah terlena lupa. Dengan kejayaan, dengan kemajuan dunia ini kita telah sibuk mengejar kehidupan dunia, berlomba-lomba dengan harta, berlomba-lomba dalam bentuk pembangunan. Lupa terkadang untuk membangun kehidupan akhirat kita. Lupa terkadang untuk membangun bentuk persiapan di akhirat kita. Bukankah Allah telah katakan wa tanzur nafsu ma qaddamat liqad, dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang kamu sediakan untuk hari akhiratmu, kata Allah. Kalau ini tentulah banyak orang persiapkan lupa. Awak mungkin ada yang mendapat rezeki setiap hari sifatnya bisnis menggali tersalah. Ada yang mendapat menerima 1 kali sebulan, terserah. Ada yang mendapatkan dalam bentuk banyak dan dalam bentuk sedikit, terserah. Yang penting apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, yang penting halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi itu persiapan kita di dunia. Nah ketika kita meninggal dunia nantinya, apa persiapan kita di akhirat? Makanya lupa 5 penyesalan mayat di dalam kubur nantinya. Salah satunya mayat tersebut akan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bantu ikut siksaan kubur ya Allah, tidak tahu dia bodoh. Hidupkan saya lagi ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Tidak mencari harta, tidak mencari kedudukan Pak, tapi bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa bersedekah, bagaimana dia saling berinfak untuk datang ke dunia ini. Tapi apa boleh dibuat, selama dia hidup di dunia, berapapun bentuk nasihat daripada Al-Quran yang disampaikan melalui ustaz, melalui buya, melalui mubali, terkadang telinganya tidak menyimpan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya hati tapi tak memahami, mereka punya mata tapi tak melihat. Bahkan Allah mengecam orang-orang seperti itu, balhum atau mereka lebih hina daripada binatang. Artinya lebih tinggi derajat awak dibandingkan daripada binatang, lebih tinggi derajat binatang dibandingkan daripada kita. Dalam tanda kutip, ketika derajat binatang itu tinggi daripada kita, ketika manusia itu tidak lagi mempergunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang telah disampaikan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah, ketika manusia itu tidak lagi memahami apa kebenaran yang ada di dalam dirinya. Bahkan apakah kita tentu dalam hidup dan kehidupan ini sehari-hari ini ingin mendapatkan bentuk kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, maka dapat disimpulkan Bapak, yang pertama, sifat putus asa adalah suatu sifat yang tidak harus dimiliki oleh orang yang beriman. Akan tetapi sifat putus asa ini adalah yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena ketika dia tidak lagi bisa menemukan jalan keluarnya, maka dia akan berada dalam keterpurukan. Kemudian yang kedua, tahuilah Bapak Ibu bahwasanya agar kita mendapatkan rahmat Allah, tentunya banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Di samping kita bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur bukan hanya dengan kata-kata Alhamdulillah, tapi banyak cara untuk bersyukur kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah lupa. Dan yang terakhir, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya di samping kita mencari kehidupan dunia, kita gunakan untuk mengejar kehidupan akhirat awak lupa. Karena banyak alas sering yang mau sampaikan lupa, nikmat yang ada sama awak inilah diambil dulu Pak, ya bukanlah diambil dulu, bahan diambil Ustaz, baru pun inilah mulai. Mata dulu tarang inilah kabur lah kabur. Telinga dulu dari penangan inilah mulai penangan dalam telinga. Rambut dulu hitam inilah putih kan.
Duduk dulu, air santai segini laju muncul duduk dulu Pak. Ala banyak yang terasa sakit ini Pak. Jadi dengan tanda-tanda itu Allah selalu ingatkan kepada awak. Afala tatafakkarun kata Allah. Apakah kamu tidak berfikir kata Allah. Jadi berenunglah kita, berfikirlah kita. Jangan awak baca min ketika awak pada setik sibuk Pak. Jangan awak baca min ketika memakai jilbab rancak saya. Tapi bercerminlah awak untuk mengintrospeksi diri awak, untuk memuhasabah diri awak. Apa sejauh mana bentuk kebaikan yang awak lakukan hidup di dunia kau. Kau dipanggil besok pagi mati awak kau anak siap awak lupa. Dan siap besok pagi mati tidak jawaban saudara lagi lupa. Jadi makanya sebelum kita belum siap untuk dipanggil oleh Allah, persiapkan diri awak dulu Pak. Dalam cara sekurang-kurangnya hidupkan sholat 5 waktu, hidupkan sedekah, hidupkan kita saling membantu, hidupkan bacaan Al-Quran, kurangi bentuk menzalimi, baik zalim terhadap diri kita maupun zalim terhadap saudara-saudara kita, dan hidupkan selalu zikrullah kepada Allah. Jadikan keluarga kita keluarga yang baik di jannati, jadikan rumah kita surga bagi kita. Bapak Ibu jemaah taruh yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa berubah dan mendapat pengetahuan bagi kita semua Bapak Ibu, dan bisa menjadi sebuah amalan, sebuah perubahan kepada yang baik diambil dan yang buruk dijauhkan. Kemudian selalu diingatkan, insya Allah lebih kurang 3 atau 4 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Tentunya sebelum memasuki Idul Fitri ini ada kewajiban yang harus kita bayarkan, yaitu zakat fitrah. Tentu ini menjadi kewajiban bagi kita Bapak. Lah iya itu apa? Pagi itu kanting masih nak alumni yang dibayar zakat fitrahnya Bapak. Jadi diingatkan terus, ini selalu diingatkan. Jadi bagi yang belum membayar zakat fitrah, untuk segera membayarkan zakat fitrahnya sebelum nanti menjadi lupa Bapak. Kalau ala turun nanti kanting dari mimbar Bapak tidak zakat fitrah, namanya dari itu sedekah biasa ya Bapak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وأيضا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.